Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iniken Amanda, NPM 200100038, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan menjelaskan konstruksi sintaksis. Yang pertama, pengertian dari konstruksi. Konstruksi adalah satuan bahasa yang bermakna yang minimal terdiri atas dua unsur yang merupakan objek kajian sintaksis. Kedua, sejarah sintaksis. Sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa sudah cukup lama dipelajari oleh para ahli. Sejak tradisi Yunani Latin sampai sekarang, sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang selalu menjadi fokus kajian. Sesuai dengan perkembangan ilmu bahasa, sintaksis juga mengalami perkembangan. Sejalan dengan berbagai timbulnya aliran dalam ilmu bahasa, timbul pula berbagai aliran sintaksis, karena sintaksis merupakan bagian dari tata bahasa. Pembicaraan sejarah sintaksis di Indonesia juga sejalan dengan pembicaraan sejarah tata bahasa di Indonesia. Pada umumnya, buku tata bahasa Melayu waktu itu ditulis oleh orang asing. Tata bahasa Indonesia pada awalnya ditulis menurut model tata bahasa Yunani Latin dan didasarkan pada kajian bahasa Melayu. Artinya, tata bahasa Indonesia tidak disusun berdasarkan sifat, ciri, atau perilaku bahasa. Walaupun bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu serumpun, bahkan bahasa Indonesia itu dikembangkan dari bahasa Melayu. Saat ini, kedua bahasa ini sudah memiliki ciri, sifat, dan perilaku yang berbeda. Di sisi lain, pada waktu itu, buku tata bahasa pada umumnya tidak banyak membicarakan permasalahan sintaksis, tetapi hampir seluruh isi buku membicarakan permasalahan jenis kata dan pembentukan kata. Sehubungan dengan hal itu, dapat dinyatakan bahwa buku tata bahasa yang ditulis dikembangkan berdasarkan warisan konsep dari Highlander yang mewarisi konsep-konsep Wheatley. Kedudukan sintaksis. Yang dimaksud kedudukan sintaksis adalah keberadaan dan keterkaitan sintaksis antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan semantik. Pada umumnya dalam linguistik abad ke-19 dan linguistik awal abad ke-20, morfologi dianggap dan diperlakukan dengan sama dengan tata bahasa. Namun pada abad ke-20, seiring dengan munculnya gagasan Bloomfield dalam bukunya, tata bahasa dianggap terdiri atas morfologi dan sintaksis. Dengan demikian, morfologi hanya merupakan bagian dari tata bahasa yang menangani frasa, klausa, dan kalimat dan wacana. Dalam kajian sintaksis, kata menjadi satuan terkecil, sedangkan satuan terbesarnya ialah wacana. Sintaksis mengkaji bagaimana kata-kata terjalin dalam konstruksi yang lebih besar. Hubungan sintaksis dengan morfologi. Frasa, klausa, dan kalimat oleh kata-kata yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat memiliki kategori atau kalimat yang dibahas dalam morfologi. Hal tersebut membuktikan bahwa sintaksis dan morfologi memiliki keterkaitan satu sama lain. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang seluk-beluk kata, sedangkan sintaksis membahas tentang frasa, klausa, dan kalimat. Keduanya saling berhubungan karena sebelum kita mempelajari sintaksis, ada baiknya untuk memahami morfologi terlebih dahulu. Hubungan sintaksis dengan pragmatik. Sintaksis bergerak di wilayah bahasa, sedangkan pragmatik bergerak di wilayah tutur. Satuan kajian sintaksis adalah kalimat, sedangkan satuan kajian pragmatik ialah ujaran. Pragmatik dan sintaksis mempunyai kesamaan objek, yaitu kalimat, tetapi sudut pandang yang berbeda. Pengertian objek sintaksis. Objek merupakan suatu sasaran dan objek sintaksis adalah kata. Sintaksis sebagai pembentuk kata-kata yang dibentuk menjadi sebuah kalimat. Sudah dijelaskan
bahwa sintaksis adalah ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Jadi objek kajian sintaksis adalah wacana, kalimat, klausa, dan frasa dengan segala permasalahannya, baik mengenai hubungan bentuk maupun hubungan makna unsur-unsurnya. Namun menurut konsep sintaksis, wacana adalah sebuah kajian bahasa tersendiri atau berada di luar sintaksis. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.